wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, periode akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya. Nah, pertama-tama saya langsung saja mulai ke penjelasannya terlebih dahulu. Teknik pemilihan model regresi data panel. Di sini ada uji kau digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan CAM atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dengan hipotesis H0 sama dengan model mengikuti common effect model CAM jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari alpha 0,05. HA sama dengan model mengikuti FEM jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square kurang dari alpha 0,05. Nah, berikut proses pengujian uji kau dengan menggunakan program EView. Kita langsung saja mulai ke tutorial pengolahan datanya. Yang pertama, kita klik nama persamaan EQ01. Dalam work file, kita klik yang estimate. Pastikan bahwa cross section dalam model featured pada jendela panel option. Pastikan bahwa cross section dalam model featured pada jendela panel options. Setelah itu kita klik lalu kita klik yang view, lalu visit random effect testing, lalu redundant visit effect, maka akan muncul hasil perhitungan seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CAM lebih layak digunakan dibandingkan visit effect model FEM. Lalu ada uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model RAM atau visit effect model FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H0 sama dengan model mengikuti random effect model RAM jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari alpha 0,05. Sedangkan HA sama dengan model mengikuti visit effect model FEM jika nilai probabilitas cross-section random kurang dari alpha 0,05. Nah, ini proses uji Hausman dengan menggunakan program EView. Yang pertama kita klik persamaan EQ01. Dalam work file, klik yang estimate. Pastikan bahwa cross-section alam model random pada jendela panel obsession
Ini kita ubah menjadi model random pada jendela panel option. Setelah itu kita klik view, lalu preset atau random effects testing. Lalu correlation random effect Hausman test. Maka akan muncul hasil perhitungan seperti ini. Ini seperti ini ya. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai probabilitas cross section random lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model RAM lebih layak digunakan dibandingkan FEM. Nah, yang ketiga ada uji Lagrange. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random RAM atau CAM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas bersepangan dengan hipotesis. Ini yang pertama, H0 sama dengan model mengikuti CAM jika nilai probabilitas cross section bersepangan lebih besar dari alpha 0,05. Nah, yang HA sama dengan model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section bersepangan kurang dari alpha 0,05. Nah, proses uji Lagrange multiplier dengan menggunakan program eFuse. Yang pertama kita klik persamaan EQ01 lagi. Dalam work file kita klik yang estimate. Pastikan bahwa cross section dalam model none. Yang ini ya, kita ubah ke none. Pada jendela panel options. Setelah itu klik view. Ini kita oke dulu, lalu view, lalu kita klik yang preset random effect testing, lalu omitted random effect, maka akan muncul hasil perhitungan seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan nilai probabilitas cross section bersepangan lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CAM lebih layak digunakan dibandingkan RAM. Nah, kesimpulan model regresi data panel yang digunakan, uji Cow, metodenya uji Cow, pengujian CAM vs FEM, hasilnya CAM. Nah, yang kedua, metode uji Hausman, pengujiannya RAM vs FEM, hasilnya FEM. Metode yang ketiga, uji Lagrange multiplier, pengujiannya CAM vs RAM, hasilnya CAM. Berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model CAM. Ini cukup sekian dari saya penjelasannya dan
tutorial pengolahan datanya. Semoga kita ketemu lagi di channel-channel selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.